Shalom, lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Pagi hari ini kita mengalami kemenangan. Bukan hanya saudara sepupu kita yang saat ini mengalami kemenangan, tapi kita umat-umat Allah, anak-anak Tuhan, pagi ini pun mengalami kemenangan. Karena apa? Allah kita naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Mari tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Karena kami tahu Engkau sudah menyediakan tempat yang indah buat kami. Kami bersyukur saat pagi ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur kami bisa merayakannya di tengah pandemi. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami bisa merayakan bersama-sama dengan saudara sepupu kami. Kami bersama-sama merayakan kemenangan ini. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau izinkan Roh Kudus yang bekerja atas kami, kuasai setiap kami saat ini. Karena kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Dari pintu masuk sampai di ruangan ini Tuhan, kami tahu ada iblis, ada roh-roh yang tidak suka dengan apa yang kami lakukan pagi ini. Tapi kami Tuhan, satukan iman kami di dalam nama Yesus. Roh-roh intimidasi, hei iblis, dengar, engkau tidak ada tempat di tempat ini. Karena saat ini kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, dan kami mau merayakan kenaikan Tuhan dengan penuh sukacita. Mari para malaikat surga bersama-sama dengan kami memuji Tuhan bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Sehingga kami saat pagi hari ini bersorak-sorai merayakan kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang layak dipuji, Allah kami yang layak disembah. Karena itu ketika kami, setiap pujian kami, alam semesta menaikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Yesus.
hidup. Semuanya katakan, ada Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Awe. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, amin, sebab dia hidup. Ku tak getar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada Allah menyembuhkan, dia menyucikan, bahkan hati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia. Sekali lagi mulai dari atas, katakan anak-anak. Ada yes, menyembuhkan, katakan menyucikan, bahkan mati. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dengan penuh iman kami berkata, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak getar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Boleh tangannya naik ke atas semuanya. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak getar karena ku tahu Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Beri tepuk tangan sorak-sorai ibadah Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yesus. Kuasa maut telah dikalahkan, saudara-saudara. Mari kita rayakan bersama-sama bahwa saat inilah dia naik ke sorga. Semuanya katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Sebab musuh telah
Saya percaya suaranya lebih keras daripada ini. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan. Kita jadi lebih dari kemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Dia bangkit, saya jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Katakan kita jadi lebih dari pemenang. Kita tangan serah-serah pada Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan, kalau tahun ini kami bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ini membuktikan kami bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami menikmati segala kebaikan Bapa. Oleh sebab itu biarlah kami berdoa buat umat-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini ketika kami boleh merayakan hari kenaikan-Mu ke surga, ini pertanda bahwa kasih-Mu yang begitu besar mengasihi kami, mengingatkan kami bahwa kami sudah disiapkan satu tempat yang luar biasa, surga untuk kami nikmati, untuk kami tempati nanti ketika kami percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak, biarlah kami terus hari-hari ini mengerti bahwa kami sedang dibawa sedemikian rupa untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami boleh tahu bahwa janji-Mu Tuhan buat setiap orang yang percaya kepada-Mu itu ya dan amin, untuk mempersiapkan satu tempat kediaman surga yang luar biasa, karena itu jaminan-Mu Tuhan buat setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami hari-hari ini semakin lekat dengan Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan Bapa 5 generasi yang Tuhan percaya di tempat ini memiliki hubungan yang terus intim dengan Tuhan, supaya kami boleh mengerti waktunya nanti tiba, kami boleh bersama dengan Bapa di surga. Dan pagi ini kami berdoa memberkati bangsa kami Tuhan, bersama dengan hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga, juga saudara-saudara kami sepupu Tuhan boleh merayakan hari kemenangan mereka, yaitu hari Idul Fitri. Bapak, biarlah Indonesia tetap dalam perlindungan Tuhan, Purbalingga ada dalam perlindungan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan kami tetap diberi sehat, sehingga kami tetap Tuhan boleh menjaga protokol kesehatan, dan kami boleh menikmati hari kemenangan ini bersama-sama dengan sukacita. Dan kami berdoa, kami mau tolak segala roh yang bukan dari Tuhan, segala roh yang terus hari-hari ini tidak patuh dengan pemerintah, dipatahkan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Indonesia, Purbalingga ada terus mengalami terobosan, untuk kami boleh melihat satu penuaian jiwa terbesar terakhir untuk kami persembahkan buat Tuhan. Dan kami berdoa berkati Bapak-Bapak rohani kami, Pak Niko juga yang ada di Bandung, juga Tuhan Pak Ruby, Pak Kartonis, pakai mereka terus menjadi alatnya Tuhan, untuk kami boleh dibawa kepada satu perkenanan daripada Tuhan. GBI, Pak Ruben Adi, Pak Gideon Rusli, juga Pak Ruben Sunanto akan menjadi alatnya Tuhan atas GBI, sehingga kami boleh melihat satu pergerakan daripada gereja Tuhan, untuk kami sedang dibawa kepada era Pentakosta yang ketiga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih setiap kami hadir pagi hari ini Tuhan, baik hari ini yang menikmati ibadah di gereja maupun di rumah. Biarlah Tuhan kasih kemurahan Tuhan melingkupi setiap kami, menjamah kami, menopang kami, menguatkan kami. Dan kami berdoa dalam persembahan yang kami bawa dengan hati yang bersukacita, menyenangkan akan hati Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya.
Tuhan lembut. Roh Kudus ini hamba-Mu. Roh Kudus ini hamba-Mu. Roh Kudus penuhi hamba-Mu. Roh Kudus ini hamba-Mu. Roh Kudus, yes, penuhi kami Tuhan, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, oh Yesus, ini hamba-Mu Tuhan, oh Yesus. Namu katakan inilah yang kurindukan, kurindukan setiap waktu, setiap waktu. Ya Yesus, pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk mengadakan ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kalau hari ini saudara sepupu kita, mereka juga bersuka cita karena sudah 1 bulan penuh mereka sudah menjalankan kewajiban mereka, dan 1 bulan telah mereka jalankan, dan hari ini merupakan hari kemenangan bagi mereka. Kalau mereka pun mengatakan hari kemenangan, bagi kita pun hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita semuanya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus, Dia tidak hanya mati, tapi Dia juga bangkit. Bahkan kurang lebih 40 hari Ia telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah itu Dia naik ke surga. Pertanyaan bagi kita yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Apa tujuannya? Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah melakukan yang saya singkat 4M. Yesus naik ke surga untuk melakukan 4M ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa ke-4M itu? Inilah menjadi suatu pembahasan kita pagi hari ini. Saya rindu supaya setiap kita yang hadir pagi ini betul-betul bisa menangkap ini. Ketika engkau menangkap ini, saya percaya sekalipun dalam perjalanan hidup kita dalam dunia ini banyak gonjang ganjingnya, tapi kita percaya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada sesuatu yang Dia kerjakan. Apa itu yang Dia kerjakan? Yang saya singkat tadi 4M itu. Mari kita buka dulu firman Tuhan.
Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 hingga ayat yang ke-11. Judul perikopnya di situ, Yesus terangkat ke sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengatur masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat ke-11 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku dikasih Tuhan, ayat ini setiap tahun kita renungkan bersama-sama, biasanya bertalian dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, ya. Nah, hari ini kita kembali diperdengarkan ayat ini. Sudah barang tentu tujuannya supaya kita gereja Tuhan tidak hanya pernah mendengar, tidak hanya sebatas mengerti, tetapi setelah kita mendengar, mengerti, dan kita menjadi umat Tuhan yang mau terus mempersiapkan diri. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita kenal, dia tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit. Setelah dia bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kurang lebih 40 hari. Ya, dia menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena, ya, Maria Magdalena. Kemudian ia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain. Kemudian dia menampakkan kepada Thomas dan sebagainya. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Setelah durasinya kurang lebih 40 hari, baru dia terangkat. Dengan kata lainnya, dia naik ke surga. Dan dia terangkat dan naik ke surga itu disaksikan oleh banyak mata. Maka tadi dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca tadi, ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu tidak hanya omong kosong, tidak hanya cerita begitu saja, tetapi Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan banyak mata. Artinya apa? Sesuatu yang benar-benar terjadi. Dia naik ke surga. Lalu pertanyaan saya, kenapa dia naik ke surga? Apa tujuannya? Mari kita lihat pertama, tujuan yang pertama. M yang pertama. Kita lihat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. M yang pertama apa? Dia membuka atau merintis jalan bagi umatnya. Membuka jalan atau merintis jalan untuk apa? Memberikan bagi umatnya. Artinya apa? Artinya sesuatu yang tadinya belum dimengerti atau belum diketahui menjadi dapat diketahui oleh umatnya, yaitu jalan ke surga. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Ya. Kenapa Yesus lakukan itu? Dia merintis jalan, dia membuka jalan, menjadi jalan bagi umatnya. Kenapa itu dia lakukan? Semuanya itu dia lakukan. Bagian pertama itu kata apa? Karena Yesus tahu jalan ke surga. Kemudian karena Yesus sendiri penghuni surgawi.
Lalu yang terakhir, agar kita tidak salah dan tidak tersesat dari jalan yang telah disediakannya bagi kita. Berapa ayat sebagai pendukungnya. Di situ dikatakan di dalam Ibrani pasal ke-6 ke-20. Di situ dikatakan demikian, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat yang lain berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang keempat hingga ke-6, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus ke surga tujuannya membuka jalan, memberi jalan bagi kita umatnya. Yang tadinya kita tidak mengerti menjadi mengerti bahwa Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kenapa itu dia lakukan? Karena Yesus sendiri tahu jalannya ke situ, jalan ke surga. Kenapa itu Yesus lakukan? Karena Yesus sendiri penghuni surga. Saya mau tanya, sudah pernah lihat surga? Pernah lihat? Bapak Redi? Belum? Wendro? Sama dong, aku juga belum pernah lihat surga. Tapi sebagai orang percaya, kita percaya surga ada. Amin. Amin. Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sebagai aplikasinya buat kita, tetaplah beriman kepada Yesus, agar kita tidak salah dan tidak tersesat dari jalannya yang Dia sudah sediakan bagi kita, karena Dia sendiri adalah jalan kebenaran. Kok nggak ada tepuk tangan? Semuanya lagi lemas, semuanya lagi berpuasa. Berpuasa loh. Paling-paling dari pulang gereja udah pada nggolet panganan. Apalagi hari ini sudah antri yang ngantar makanan ke rumah. Waduh, saudara kasih Tuhan, saya sungguh bangga hari ini. Kenapa saya katakan bangga? Karena baru tahun ini kita bisa merayakan bersama-sama, saudara sepupu kita merayakan kemenangan. Waduh, saudara saya juga merayakan kemenangan. Kenapa? Tuhannya kita sembah. Dia tidak mati selamanya, tapi Ia bangkit, dan Ia bangkit disaksikan banyak orang. Kemudian itu Dia naik ke surga. Semuanya Dia lakukan untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Sekalipun mungkin kita hari-hari ini belum sempat beli rumah di dunia ini, tapi kalau memang bisa beli ya bagus juga. Tapi kalau belum sempat beli rumah sampai hari ini, jangan berkecil hati. Lihat kiri kamu, jangan kecil hati. Kita punya rumah, amin, yang Tuhan sediakan. Bapak sih enak ngomong, saya ini lagi butuh rumah Pak. Ya sama-sama butuh rumah. Saya juga belum punya rumah sendiri. Rumah yang tempat itu kan punya gereja, pastori gereja. Tapi saya nggak pernah berkecil hati. Kenapa? Walaupun nanti aku belum sempat beli rumah dunia ini, ya nggak masalah. Aku tahu Bapakku sudah memberikan jalan untuk aku masuk ke rumah yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Beritahu tepuk tangan yang Maria dong. Tuh, dahsyat dan luar biasa. Ini M yang pertama. Yesus naik ke surga, yaitu melakukan 4 M. M pertama tadi, yaitu merintis dan membuka jalan bagi umatnya. Lalu M yang kedua. Yang kedua, untuk meyakinkan setiap orang
bahwa sorga itu benar-benar ada. Meyakinkan setiap orang, termasuk saudara saya, bahwa sorga itu benar-benar ada. Amin. Benar-benar ada. Sekalipun kita belum pernah masuk ke sana. Tapi saya sudah banyak membaca kesaksian. Ada orang yang punya pengalaman secara rohani. Dia dibawa untuk melihat sorga. Dan rata-rata bukunya tuh ceritanya hampir sama. Ya, walaupun yang menulisnya berbeda, tapi kisahnya hampir sama. Dia dibawa ke suatu tempat. Dia bilang tempat itu semuanya indah. Lampunya terang benderang, lantainya saja dari emas. Itu kisahnya. Apakah seperti itu kenyataan? Kita belum tahu. Tapi yang saya tahu, surga itu ada. Dan surga itu adalah tempat yang indah. Amin. Makanya biasanya kalau pelayanan kedukaan, satu biasanya menyanyikan ada lagu lama. Lagu lama ini sampai hari ini tetap relevan. Ya. Lagunya ini, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Kalau hatiku sedih dan susah. Kenapa sedih dan susah? Karena belum punya rumah di dunia ini. Nggak apa-apa, ingat rumahku ada di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Jadi yang kedua, Yesus dan ke surga tujuannya meyakinkan setiap orang bahwa surga itu benar-benar ada. Mengapa setiap orang perlu diyakinkan? Kenapa setiap orang perlu diteguhkan imannya? Setiap orang perlu diyakinkan agar apa? Agar orang tidak meragukan isi firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Maka dari itu perlu diyakinkan. Untuk meyakinkan apa? Lewat firman. Sebab kita semua belum pernah lihat surga. Tapi Alkitab berkata surga itu benar-benar ada. Supaya orang itu tidak ragu. Maka dari itu setiap orang itu perlu diyakinkan, termasuk gereja Tuhan. Ya, agar orang tidak meragukan isi firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang selanjutnya agar orang tidak gelisah dan cemas hatinya. Lalu yang ketiga, agar orang mau percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran yang dapat membawa kita masuk ke dalam surga. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama dan kedua dan seterusnya. Percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadamu. Jangan gelisah hatimu. Dan dia mengatakan demikian. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dari itu saya rindu supaya saudara saya betul-betul meyakini hal itu. Seperti saya katakan tadi, banyak orang menyaksikan tentang surga. Ya. Dan berapa buku yang pernah saya baca, kisahnya bersama. Tempatnya indah. Kalau kita yakin itu ada, jangan sampai kau tinggalkan Yesus. Sebab hanya Yesus yang dapat membawa kita ke sana. Seorang hamba Tuhan sudah almarhum, Bapak Pendeta Yakub Nahway, dia pernah bilang begini. Banyak kesaksian, banyak hamba Tuhan yang sering dibawa melihat surga. Bahkan turun naik lihat surga, tapi yang punya surga belum turun-turun. Tapi yang belum punya surga tapi bolak-balik ke surga. Tapi yang punya surga belum turun-turun. Tapi Alkitab tadi berkata, dia akan segera datang. Amin. Dia berkata kepada orang Galilea tadi loh, kamu melihat Yesus naik ke surga.
bengong. Datang malaikat bilang begini, apa yang kamu saksikan sekarang, kamu akan melihat hal yang sama ketika Yesus datang kedua kali. Untuk apa? Menjemput saudara saya. Nah, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, sebagai penerapannya bagi kita dalam poin yang kedua ini, surga itu benar-benar ada. Karena itu jangan pernah meragukan yang namanya firman Tuhan. Amin. Surga itu benar-benar ada, maka dari itu jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan gelisah dan cemas, tapi tetap percaya kepada Yesus. Ketika engkau tetap percaya kepada Yesus, saya percaya, sekalipun sampai hari ini kita belum pernah lihat secara kasat mata kita tentang surga, tapi kita meyakini bahwa surga itu ada. Satu saat nanti saudara saya akan dibawa ke sana. Asal apa? Tetap percaya. Jangan tinggalkan Yesus. Ya. Jangan lepaskan imanmu. Banyak orang melepaskan imannya kepada Yesus gara-gara apa? Bisa karena pekerjaan, karena diiming-iming fasilitas, apalagi jodoh, pasangan hidup. Pernah pengalaman di tempat ini, di Purbalingga khususnya, tapi bukan di gereja kita. Dia ini anak seorang pengurus youth di sebuah gereja, cewek, cukup lumayan cantik. Pernah ketemu dengan saya pada sama-sama kita lagi ngurus kaum muda di Purbalingga. Dia semangat luar biasa, memotivasi banyak anak youth. Biarlah kita menjadi generasi yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, gara-gara si jomblo ganteng, tinggalkan Yesus. Sesuatu yang berharga dilepaskan. Gara-gara apa? Si jomblo. Sampai ketemu kita, kenapa waktu kamu lakukan? Wis kadung cat, saking cintanya. Aduh, kalau cinta itu semuanya gelap. Tapi sekarang dia bilang, kenapa aku sampai melangkah seperti itu ya? Nggak perlu diungkapkan begitu lagi. Dulu kita udah ingatkan, kenapa kamu maunya seperti itu? Gara-gara pacarmu kamu tinggalkan Yesus. Udah saking cintanya. Makanya ada peribahasa apa tuh? Kalau sudah cintanya sudah tidak bisa dibendung, susah orang tuh dibilang. Tapi kenapa orang kok cinta Yesus kok nggak sampai seperti itu dulu? Berani berkorban mati-matian gitu, kenapa? Kok hanya gara-gara si jomblo kok malah? Yang muda-muda lihat ke depan, lihat saya. Jangan sampai kau tinggalkan Yesus hanya gara-gara pacarmu. Apalagi kalau dia tuh nggak kenal Tuhan, kau akan menderita. Sebagai orang tua, ingatkan anak kita. Tiba-tiba suatu ketika kelak nanti tiba-tiba datang, wih, kok ceweknya cantik teman, iya. Kamu kemana? Karena kamu ke rumah nih nyari siapa? Nyari si anak ibu yang namanya itu. Kenapa? Saya pingin ngobrol. Ternyata wih pacaran. Kita belum tahu. Nah, anak sekarang kan begitu biasanya. Coba ngomong dulu, Pak, Ma, kalau saya sama dia gimana? Boleh apa enggak? Cocok apa enggak? Main terobos saja, main sikat saja. Coba tanya dulu, cocok apa enggak, Pak?
Seiman lu. Oh, kalau seiman kan telinga orang tua kan tambah terbuka lebar. Coba kalau ke gereja enggak Pak. Terus kemana? Ke Gunung Kawi. Waduh, ke Gunung Kawi repot lagi. Nah, maksudnya pas lagi jalan-jalan ke Gunung Kawi gitu loh. Ya. Ya. Nah, kenapa saya pesankan ini? Kenapa saya tegaskan ini? Ingat, Yesus itu telah naik ke surga. Dan tujuannya naik ke surga itu jelas. Amin. Yang pertama tadi apa? Membuka jalan, merintis jalan bagi gerejanya, bagi umatnya. Yang tadi kita tidak ngerti menjadi ngerti. Kalau udah ngerti, jangan sampai sia-siakan imanmu. Lalu yang kedua, Yesus dan ke surga tujuannya apa? Untuk meyakinkan setiap orang. Kenapa setiap orang perlu diyakinkan? Supaya orang tidak meragukan firman Tuhan. Kenapa perlu diyakinkan? Supaya orang tidak cemas dan gelisah. Kenapa perlu diyakinkan? Agar banyak orang boleh percaya kepada Yesus. Ketika tetap percaya kepada Yesus, saya percaya dia akan masuk tempat perlindungan kekal. Dia tidak akan pernah tersesat, tapi bagaikan jalan tol. Amin. Bagaikan jalan tol, karena sudah ada tersedia. Maka itu Yesus berkata tadi dalam ayat yang ke-6 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus katakan ini? Supaya Thomas tidak ragu, supaya Thomas ngerti, ya tidak goyah, tapi mantap imannya. Amin. Mantap imannya, tidak akan pernah diragukan lagi. Oleh karena saudara kasih Tuhan, ini bagian yang kedua. M yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga. M yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengingatkan umatnya agar mempersiapkan diri. M yang ketiga, Yesus naik ke surga tujuan untuk mengingatkan umatnya supaya mempersiapkan diri. Kenapa umat Tuhan itu perlu diingatkan? Perlu diingatkan oleh firman Tuhan. Di bagian yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Mengapa kita perlu diingatkan? Karena Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada gerejanya. Maka dari situ Tuhan Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu. Sebab setelah Yesus dari ke surga, dia berjanji dia akan menurunkan penolong bagi kita. Murid-muridnya diperintahkan tinggal dulu Yerusalem. Kenapa? Dengan tujuan agar rohnya dicurahkan. Ketika rohnya dicurahkan, umat Tuhan diberi kuasa supaya apa? Menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi apa? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya orang boleh percaya kepada Yesus. Jadi diberi kuasa itu artinya ada faktor ilahi yang bekerja melalui kehidupan orang percaya agar dapat membuat orang dapat percaya kepada Yesus. Ketika roh Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara sama pelayan saudara, selain membuat orang itu bisa percaya, dan juga bisa mengubah setiap orang. Untuk apa? Untuk boleh hidup diperbarui dalam Tuhan. Maka dari itu ada firman Tuhan berkata, di dalam ayat yang keempat, ya, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, keempat, 5, ke-8 berkata demikian.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis orang dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, bagian yang ketiga ini ya, mengingatkan umatnya untuk mempersiapkan diri. Mengapa mempersiapkan diri? Yang pertama, agar umatnya diberi kuasa menjadi saksi Kristus. Artinya ada faktor ilahi Allah yang bekerja dalam kehidupan setiap kesaksian kita, supaya orang lain dapat percaya kepada Kristus, bahkan orang bisa berubah karena kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, yang kedua, untuk menolong dan menghibur umatnya di dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan dan persoalan hidup. Jadi Roh Kudus itu diturunkan, dicurahkan bagi gerejanya. Tidak hanya supaya gerejanya diberi kuasa, tapi Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan bagi gerejanya, supaya gereja Tuhan itu mendapat penolong daripada Tuhan. Lihat kuasa Roh Kudus, supaya kita diberikan kekuatan, penghiburan dalam menghadapi proses hidup. Proses hidup itu meliputi banyak hal. Proses hidup itu bisa berhubungan dengan sakit penyakit. Proses hidup itu bisa juga terjadi masalah keluarga. Proses hidup bisa juga masalah ekonomi. Proses hidup bisa juga terjadi apa yang hari-hari ini yang kita hadapi. Apa itu? Masa-masa pandemi. Makanya saya berpesan, di masa-masa pandemi ini kita nggak boleh mudik. Kita jangan mudik, amin. Ya minimal mudik ke rumah sendiri-sendiri aja lah. Maksudnya jangan keluar kota dulu lah, ya. Kita melihat apa yang dilihat di berita-berita tuh, saking orang sudah nggak tahan. Bilang begini nggak aparat keamanan, Pak, kami udah 2 tahun nggak pulang. Kangen sama biungnya. Oh ya memang. Siapa nggak kangen sama orang tua? Berapa tahun yang lalu kita bisa rame-rame pulang. Hari ini kita bersantapan. Waduh, makan apa sudah? Nggak ngerti, ternyata nggak pernah ikut lebaran. Udah. Makanan bersama keluarga. Memang itu tradisi yang dari tahun ke tahun tidak bisa terlupakan, Mas. Tapi kondisi sekarang menuntut kita nyaman enggak? Oh enggak nyaman, saudara, pada situ. Tapi sebagai gereja Tuhan, menahan dirilah dulu, amin. Setelah kondisi aman nanti, terserah saudara mau pulang kampung kah, mau keliling dunia kah, enggak apa-apa. Yang penting semuanya sudah disiapkan. Tapi jangan berkecil hati, sekalipun kita tidak pulang, sekalipun sampai hari ini ada proses hidup, kita punya penolong. Amin. Kita punya penolong. Tuhan sediakan penolong bagi kita. Dan Tuhan sudah berjanji, tidak hanya kepada kita, bahkan zaman muridnya pun Yesus sudah katakan. Sambil dia berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem, tinggal dulu sebelum engkau mengalami lawatan Tuhan, sebelum Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, supaya kita menjadi saksi Kristus. Tapi saksi Kristus bukan sembarangan, saksi Kristus yang penuh kuasa. Sebab apa? Sebab kuasa Yesus telah diberikan kepada kita, Rohnya yang kudus telah diberikan kepada kita. Selain itu, dia berikan penolong bagi kita, roh penolong, roh penghibur. Di saat kita menghadapi proses hidup, ingat, penolong kita itu adalah penolong yang setia. Amin. Penolong yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita,
dalam kondisi apapun. Yang walaupun kadang-kadang kita merasa sendirian, tapi ingat, Tuhan itu setia. Dia tetap memberikan penolong bagi kita, asal hati kita terus melekat kepada Tuhan. Oleh karenanya saudaraku dikasih Tuhan, jadilah umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-15 hingga ayat yang ke-16. Tuhan Yesus memberikan penolong bagi kita, ya. Penolong bagi kita. Dalam bahasa Yunani itu disebut parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk apa? Mendamping kita. Memberikan penolong bagi kita. Supaya kita tidak merasa sendiri. Tapi ada penolong yang setia, yang dia terus sediakan bagi kita. Ini bagian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagian yang terakhir, ya. Sebagai bagian terakhir, Saudara dikasihi Tuhan, bagian yang keempat, yang keempat, tujuan ketika Yesus naik ke surga. Yang keempat adalah untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Tadi saya sudah singgung dari atas. Siapa itu umatnya? Yaitu mempelai wanitanya yang telah dikuduskan, yaitu saudara dan saya. Menyediakan tempat bagi kita, yaitu suatu tempat hunian yang kekal dan abadi. Tempat hunian yang kekal dan abadi. Yang selanjutnya, tempat hunian yang tangan Tuhan sendiri yang menyediakannya. Tempat hunian yang dimana di materialnya itu bukan material sembarangan. Semua material itu material yang Tuhan sediakan, yang tidak bisa karat, yang tidak mempan oleh bubuk dan sebagainya. Materialnya material luar biasa. Material yang ada di dalam dunia ini tidak laku, tapi materialnya material surga. Amin. Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, saya akan membacakan dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya. Ayat pertama dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, ya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Perhatikan yang kedua, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat kiri kananmu, bilang begini, kita punya tempat loh, ya, tempat yang disediakan oleh Tuhan, ya. Dan materialnya bukan material sembarang, semuanya materialnya material surgawi. Makanya jangan gelisah hatimu. Amin. Tetap percaya, Tuhan pasti membawa kita ke tempat yang Dia sudah sediakan. Asal engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, asal engkau sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya. Makanya minggu kemarin kan firman Tuhan Kohendro bilang apa? Kasih yang mula-mula itu penting, ya. Kasih mula-mula itu penting. Saya sering kali katakan, kasih mula-mula itu sebagai penggerak. Kasih mula-mula itu sebagai motormu. Sebab kalau itu menjadi penggerak motormu, gonjang-ganjing itu iya, tetap gak bisa dihindari. Tapi kalau kita tetap cinta Tuhan, saya percaya itu menjadi membawa kita untuk apa? Tetap mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya tangan Tuhan, pertolongan Tuhan lewat Rohnya menjadi nyata bagi kita, dan ialah kekuatan kita. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, sebagai bagian terakhir saya mau tegaskan, sebagai umat Tuhan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah tidak selamanya mati, ya, tidak selamanya mati, ya, tapi Ia juga bangkit, bahkan
Ia naik ke surga. Tujuannya apa? Menyediakan jalan bagi kita supaya kita tidak tersesat. Dia naik ke surga supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tetap yakin bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia naik ke surga mengingatkan kita umatnya supaya mempersiapkan diri, sebab dia akan memberikan roh penolong bagi kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan dalam ibadah kita dalam rangka memberkati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya saudara semakin mantap di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur dan terima kasih karena hari ini kami masih diberikan kesempatan yang baik bersama dengan umat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing, kami rindu mereka juga dilawat Tuhan. Kami rindu mereka juga diberkati Tuhan. Kami rindu mereka juga terus diperbaharui dalam iman percaya mereka akan Engkau, supaya tetap setia kepadamu, supaya tetap mengasihi Engkau sampai pada akhir hidup kami. Kami tetap setia pada garis akhir sampai kami Tuhan Yesus mau dipanggil Tuhan, kami pun tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh karena pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap terus ya Tuhan menjadi umat Tuhan yang tetap setia kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau sediakan tempat, Engkau sediakan jalan bagi kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, tempat perhentian kekal, tempat perhentian yang mulia Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Dan kami percaya suatu saat kami akan masuk ke tempat yang Tuhan sediakan. Oleh karena Tuhan, di hari-hari ini ketika kami masih ada dalam dunia ini, kami menyadari banyak tantangan hidup, tapi hal itu tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami jadi meninggalkan Engkau, tapi justru membuat kami itu semakin mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua dan jemaat Tuhan yang hadir, yang melayan maupun dilayani, tidak seorang pun kelewati, tapi semua boleh diberkati Tuhan. Yang susah boleh dihiburkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang menghadapi perang rohani diberikan kemenangan, yang hari-hari sedang mengalami kemudahan rohani, kami berdoa supaya Allah Roh Kudus yang melawat setiap kami, membuat roh kami itu tetap menyala-nyala dalam Tuhan, supaya kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu, dan kami percaya kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi setiap kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa, menyerahkan persiapan pelayanan kami dalam minggu ini Tuhan, dan ibadah minggu besok Tuhan terus menuntun kami, menyertai kami, supaya umat Tuhan tetap antusias untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Bagi mereka yang belum berani untuk ibadah, datang bersama kami, kami mengasihi mereka, kami berdoa buat mereka, berikan keberanian, kemenangan bagi mereka, supaya mereka juga mau melangkah bersama dengan kami untuk datang beribadah tempat ini, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebenarnya kami akan berpisah, yang lain kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya tuntunan Tuhan menyertai kami, supaya setiap kami boleh kembali tiba di rumah dengan baik, dan sepanjang hari ini apa yang kami lakukan tetap ada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus melengkapi kami, supaya kami dapat melayani pekerjaan Tuhan di hari yang akan datang, dan kekuatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga pelayanan kami menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, kita bersama-sama pulang dan terima berkat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku udah kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus